Mencari uang itu satu hal, mengelola uang itu lain cerita. Dua hal yang tidak pernah kita temui dalam pelajaran sekolah, tetapi sering kita temui dalam kehidupan nyata. Yang pertama adalah mencari uang. Untuk mencari uang, kita perlu yang namanya kerja keras, kedisiplinan, konsisten, relasi, bahkan kita mencari uang, memakai uang juga. Karena ya banyak sekali bagaimana caranya untuk mencari uang. Oke, selanjutnya untuk mencari uang kita itu perlu yang namanya alasan mengapa kita mencari uang. Seperti contoh, bagi orang-orang yang berumah tangga, mencari uang sebagai kewajiban untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, untuk membayar listrik, untuk membayar sewa bulanan, membayar pajak, dan banyak sekali. Sedangkan untuk kita mengelola uang, itu kita tidak perlu yang namanya kerja keras. Kita cukup satu hal, yakni kesabaran. Karena mengelola uang itu tidak ada kaitannya dengan kerja keras. Mengelola uang itu perlu kesabaran, melatih rendah hati, dan juga kedewasaan dalam hal mengelola uang. Mengelola uang itu kita tidak perlu yang namanya alasan. Kita cukup kelola aja. Kelola ya kelola. Terkadang banyak orang bilang, nanti saya akan mengelola uang kalau saya mau beli sepeda motor misalnya. Saya akan kelola uang untuk bisa beli HP. Nah, biasanya orang-orang itu mengelola uang, itu mereka memberikan alasan terhadapnya, sehingga mereka tidak pernah bisa melakukan apa yang namanya mengelola keuangan. Mengelola uang bagi saya itu sama halnya dengan kita menabung. Menabung itu suatu kebiasaan baik jika dilakukan sejak dini. Tetapi kalau dilakukan ketika dewasa itu sangat sulit sekali. Apalagi bagi orang-orang yang memiliki usaha. Entah itu toko, entah itu jasa, entah itu usaha apapun. Pasti ketika mereka mulai melakukan kegiatan menabung di usia seperti itu, sangat jauh berbeda dibandingkan dengan menabung di usia sejak dini. Tetapi tidak masalah, menabung itu tidak memandang usia berapapun, kamu bisa menabung mulai dari usia kapanpun yang kamu mau. Tetapi satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah menabung itu tidak perlu alasan. Karena apa? Karena kalau kita memberikan alasan terhadap kegiatan menabung, lama-lama kita nggak jadi nabung karena banyak alasan itu yang memberatkan kita untuk menabung. Menabung itu kita nabung aja, nggak perlu banyak alasan. Nabung ya nabung aja, entah itu nanti uangnya digunakan atau enggak itu urusan belakang, yang penting nabung aja. Dan sebenarnya itu harus, semua orang harus melakukan itu. Menabung itu banyak sekali caranya. Ada yang cara simpel seperti menabung uang secara terus-menerus, continue. Misalkan menabung uang 1 minggu 10.000, minggu kedua 10.000 secara terus-menerus dalam waktu tertentu yang direncanakan. Ada juga yang menabung nanti terkumpul berapa, dibelikan aset untuk mempercepat pertumbuhan uangnya. Kalau orang di perkampungan biasanya menabung dibelikan hewan, dibelikan lagi tanah. Jadi step-stepnya itu ada. Kenapa kok menabung uang, kemudian dibelikan hewan, lalu dibelikan tanah? Supaya uangnya itu bertumbuh cepat dan bisa berkembang biak lebih cepat di berbagai tempat, di berbagai aset. Kenapa kok harus dipecah-pecah seperti itu? Nah, balik lagi, kita harus tahu bahwasanya uang fiat itu makin lama makin turun nilai intrinsiknya daripada nilai dalam kertas itu sendiri. Jadi, orang dulu itu dari uang cash, kemudian dibelikan hewan, kemudian dibelikan aset berupa tanah atau sawah atau apapun, itu gunanya untuk mendiversifikasi kekayaan mereka. Untuk mempercepat pertumbuhan uang mereka, gunanya apa? Supaya uang mereka itu tidak berada di satu titik saja dalam bentuk uang cash. Mereka sebar dalam berbagai aset, supaya aset itu nanti juga bisa bertumbuh, menghasilkan uang lagi, dan bisa memupuk kekayaan bagi mereka. Jika dibandingkan dengan zaman sekarang, lebih banyak lagi metode-metode menabung yang bisa kita lakukan, terutama milenial dan Gen Z, seperti contoh menabung dalam bentuk uang di dalam bank digital, atau juga menabung dibelikan produk reksadana, atau juga bagi teman-teman yang sudah mengenal jauh saham, kripto, dan berbagai aset digital lainnya,
itu juga bisa kita lakukan sebagai sarana menabung. Tetapi dalam hal menabung itu seperti kita membangun rumah. Jadi ada pondasinya, ada temboknya, ada juga nanti tiang penyangga atapnya dan juga ada atapnya. Nah, di dalam series video ini sebagai pondasinya itu adalah 10 juta pertama yang sudah aku lakukan rutin 1 minggu sekali. Kenapa kok harus 10 juta? Karena 10 juta pertama itu merupakan uang cash. Uang yang harus kita miliki untuk kita bisa menabung di tangga berikutnya. Misalkan kita mengikuti tekniknya orang zaman dulu. Kita bisa mengumpulkan gaji bulanan itu katakanlah 2 juta. Kemudian langsung kita belikan contohnya kambing 2 juta. Nah, setelah kita beli kambing 2 juta, kita sudah nggak punya cadangan cash lagi. Nah, bagaimana kita bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya nanti? Maka kita perlu yang namanya kerja keras lagi. Itu sangat susah sekali dalam jangka panjang. Ya mungkin dalam jangka pendek sehari 2 hari masih bisa, tetapi dalam jangka panjang itu kita sangat kesulitan. Bahkan terpaksa menjual kambing tadi untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tetapi dalam hal ini itu kita sediakan dulu pondasinya, uang cash 10 juta itu dalam bentuk tunai. Kemudian kita bisa mulai menabung, membeli aset seperti halnya kambing tadi. Atau di zaman sekarang membeli aset seperti saham, kripto, dan apapun berbagai aset digital lainnya. Karena nilai daripada suatu aset itu setiap hari, setiap minggu, setiap bulan itu selalu fluktuatif. Naik turun tidak tentu. Jadi 10 juta tadi itu sebagai cadangan apabila nilai aset kita nanti itu menurun, kita masih punya cadangan cash yang bisa kita gunakan untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Dan pada akhirnya apa? Akhirnya dalam kita berinvestasi tadi, membeli berbagai aset, membeli hewan-hewan tadi, kita bisa merasa tenang meskipun pada kenyataannya nilainya sedang turun. Contoh saja harga kambing. Harga kambing menjelang Hari Raya Idul Adha itu harganya pasti stagnan di bawah. Tetapi ketika Hari Raya Idul Adha itu datang, harga kambing sangat melonjak tinggi. Kemudian pasca Idul Adha perlahan mulai menurun. Begitu juga di saham, di kripto ataupun berbagai bentuk investasi digital lainnya. Selalu naik turun. Jadi alangkah lebih baiknya kita mulai saja menabung tanpa perlu banyak alasan. Yang penting nabung-nabung aja, nggak usah terlalu memikirkan uangnya buat apa ya, buat kamu pribadi, toh itu kan juga uang-uang kamu. Selanjutnya, untuk menabung kita perlu yang namanya strategi. Kita bisa menirukan strategi orang zaman dulu, kita juga bisa menirukan strategi yang ada di zaman sekarang, ataupun kita juga bisa mengkombinasikan strategi dari keduanya. Yang penting dalam menjalankan strategi menabung, kita juga harus menanamkan dulu pondasi tabungan kita. Uang aman kita itu berapa? Seperti contoh yang sedang saya lakukan dalam series ini, itu uang aman saya adalah 10 juta. Yang pada saat ini masih berada di level sekitar 2.700.000. Nah, pada series ini aku juga mau menambah lagi nilai tabungan saya di RDPU BRI Seruni. Supaya apa? Supaya pondasi saya itu semakin lama semakin meninggi dan pada akhirnya saya bisa melanjutkan menabung ke dalam tingkat yang lebih tinggi lagi seperti investasi. Oke, sekarang lanjut untuk update saldo. Nilai portofolio saya minggu kemarin itu ada di 2.700.000. Nah, pada series ini saya akan membeli lagi DPU senilai 700.000. Nah, di sini floating profitnya 0,30%, belum ada 1% ya. Nah, kita akan lanjutkan pembelian 700.000. Oke, kita beli sekarang. Masukkan PIN. Nah, pastikan kalau
kita beli RDPO di aplikasi itu, pastikan jaringan selulernya lancar ya guys. Oke, sekarang pembayaran berhasil dan kita lihat kembali nilai portofolionya sekarang ya sudah bertambah ya. Sekarang jadi 3.400.000. Nah, kita tinggal menunggu saja verifikasi manajer investasi. Cukup sekian update nabung 10 juta pada video kali ini. Buat teman-teman yang punya mimpi yang sama, punya goal meraih 100 juta pertama, silakan subscribe, komen, kita diskusi bareng. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.